Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menuai sorotan publik usai kembali mengusulkan penundaan pemilu 2024 karena alasan ekonomi. Apa alasannya ekonomi Caimin? Bodoh amat sebenarnya kan. Kalau alasan ekonomi negara ini kan sedang diperbaiki, sedang bangkit kembali ya. Caimin bahkan dikritik sejumlah pihak dan parpol mengingat jadwal pemilu sudah disepakati DPR, pemerintah dan juga KPU sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Caimin ini ya, surveinya aja udah minimalis tapi banyak maunya. Saya nggak maksud ketawa. Ya, selain PKB, PAN dan Golkar juga jadi incaran nyinyiran netizen. Semua itu gara-gara pernyataan terbuka ketiga partai itu terkait perpanjangan masa jabatan dan atau mengubah ketentuan masa bakti presiden ditambah 1 periode lagi. Yang artinya 3 partai itu siap mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 45 terkait masa berkuasa seorang presiden. Yang sesuai undang-undang adalah 2 periode ditambah 1 periode lagi menjadi 3, itu kemauan mereka. Artinya jika skenario harapan ketiga partai itu dilaksanakan, meskipun kemungkinannya sangat kecil, Jokowi dibolehkan nyapres kembali pada 2024 yang akan datang. Masalah selesai? Ya enggak lah, justru makin gaduh. Harapan presiden seharusnya pasca pandemi ini kita konsentrasi di pemulihan ekonomi, kok mendadak ada PR lagi karena kegaduhan yang dibuang-buang energinya ini. Berbagai pihak menyoroti dengan tajam semua wacana terkait perpanjangan dan penambahan periode ini. Lalu salahnya di mana sih? Oh ya banyak. Yang pertama, wacana ini seolah-olah tidak menghormati apa yang Pak Jokowi sampaikan berulang-ulang. Bahwa Presiden Jokowi adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dalam undang-undang tersebut disebutkan masa berkuasa itu paling banyak adalah 2 periode. Dan Jokowi adalah tipikal pemimpin yang taat undang-undang. Nah, ini videonya. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Nah, kurang jelas apa coba? Artinya wacana perpanjangan masa jabatan adalah bukan datang dari istana, apalagi Pak Jokowi. Tapi berasal dari beberapa pihak yang akan coba kita kulik setelah yang satu ini. Tarik Bambang! Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo yo yo! Makin anget ya soal isu 3 periode ini. Yang udah kelabakan dan narik gas kenceng adalah Demokrat. Apalagi dibarengi dengan hasil survei terakhir, Partai Demokrat ini naik ke urutan 3 secara nasional. Jadi makin ngegas deh. Saya yakin Demokrat akan tambah galak, tambah riuh, tambah lucu, dan tambah brewok. Yang paling parah adalah ketua Bapilunya, ya, yaitu Andi Arief, itu ketua Bapilunya Partai Demokrat, yang dalam cuitannya di Twitter pribadinya seolah menuduh bahkan lebih jauh memfitnah Presiden Jokowi. Kira-kira Andi Arief begini menyampaikannya. Kira-kira nih ya, kalau nggak ditulis tapi diucapkan kira-kira begini. Partai Demokrat itu tahu ide perpanjangan jabatan kemarin itu kemauan Pak Jokowi, coy. Bukan maunya ketua-ketua partai koalisi. Sikap Demokrat jelas tetap menjadi pionir dan menjaga demokrasi. Serta bersama rakyat yang mayoritas menolak, coy. Pak Jokowi segera jelaskan serius tanpa bercanda pada rakyat ya. Ya, kira-kira gitu ya. Cuitan Andi Arief itu menyulut ketegangan antara Partai Biru dan Partai Merah. Ada ibu-ibu di dalam rumah rebahan, naikin imun makan rambutan. Partai Biru dan Partai Merah bersih tegang. Lah, kok kadrun yang ikutan kelojotan?
Lantas jagat sosial media dipenuhi dengan pertarungan dua kubu. Yang satu adalah kubu siap kawal 3 periode, kubu yang lain adalah yang menolak 3 periode. Sementara Anies dan Ridwan Kamil kemana? Oh iya, ternyata ia ada di kubu makan bubur ayam settingan. Ya, kemarin saya bahas soal Doni Putra ya kemarin ya. Ya, orang yang berani mengancam Menteri Agama Republik Indonesia dengan pedang samurai ya. Dan ternyata mendapat atensi yang luar biasa, ditonton hampir 200.000 orang dan 2.000 komentar lebih dengan nada yang rata-rata lucu. Ya, ini ada 5 komentar yang akan saya bacakan. 5 komentar ini sudah dipilih oleh redaksi. Yang pertama adalah dari Sari Ratihing, ya. Lagi bosan di rumah karena Omidrun. Ikut-ikutan aja lo ya. Tapi setelah menyaksikan Mas Jo yang kocak, tapi setiap perkataannya mengena, kebosanan saya hilang karena banyak ngakak. Terima kasih ya buat Sari Rating ya. Oke, yang berikutnya dari Frankie Bitung. Apa nih? Frankie Bitung. Mas Jo, istilah yang Mas Jo buat yaitu badrun atau singkatan dari buzzer kadrun itu keren dan bikin ngakak. Lu kreatif banget, dulu kecilnya ditetein siapa bang? Buset, nanyain gue ditetein siapa? Ditetein mak gue lah. Sekarang ditetein oleh ini gue. Lu ngajak jorok aja. Iya, badrun itu istilah yang saya buat, itu buat buzzernya kadrun. Jadi ternyata banyak kan, kita ini selalu dicap sebagai buzzer RP. Kita jumlahnya nggak seberapa, tapi yang badrunnya, buzzer kadrun tuh banyak gitu ya. Iya kan, saya tahu tuh beberapa partai dari sebelah sana juga punya tim buzzer, Cendana juga punya, Balai Kota juga punya. Kita gampangnya punya badrun aja ya, buzzernya kadrun. Yang ketiga dari Sri Hartini. Aku bangga akan acaranya yang lucu, menarik, menghibur, tapi mendalam maknanya bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Mbak Sri Hartini ya. Terima kasih kalau acara-acara di 2045 itu diterima oleh teman-teman semuanya. Yang keempat dari Nesa Franky. Anjrit gila ngakak sampai kencing-kencing. Buset. Nah ini jadi untuk teman-teman yang susah kencing, nonton dulu Oposisi 69 FM. Mudah-mudahan dilancarkan kencingnya ya. Kemudian yang kelima dari Ekbun Rudi. Ini humor kelas atas. Paket komplit. Isinya sangat bermutu, lucu, kekinian, jelas gaya anak muda, berani, musiknya mantap. Semoga semakin sukses bosku. Wah ini gila. Kita itu di 2045 itu kalau dipuji gini tuh nggak suka gitu ya. Karena percuma pujian tanpa ngirim kue itu percuma buat kami ya. Itu tadi 5 komentar yang dipilih redaksi. Ya, jadi tiap episode akan kita pilih 5 komentar dan nanti di akhir bulan Maret kita pilih 2 komentar yang paling beletak untuk mendapatkan masing-masing 1 buah handphone persembahan Oposisi 69 FM. Ya. Oh iya, handphonenya sudah datang ya. Nanti di foto, nanti di share. Saya dan kawan-kawan redaksi kadang-kadang gemes ya membaca komentar-komentar Anda ini. Kami akan tampil setiap hari kecuali hari Minggu. Karena Minggu mungkin saya di kanal Cokro atau jatah saya dan Mas Eko di acara Prakontro. Jadi kalau ada ide silakan di-share di WhatsApp grupnya Oposisi 69 FM yang ada di bawah ini linknya. Klik aja ya. Kita kulik soal Partai Demokrat yang ngegas kekencengan soal perpanjangan periode. Tarik Bambang! Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar. Menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi, rupanya muncul pro dan kontra mengenai akhir dari era presiden yang lahir di Solo itu. Ada sejumlah kalangan yang berujar jika Jokowi harus memimpin Indonesia selama 3 periode. Tapi usulan tersebut didebat oleh pengamat politik, oleh beberapa partai, oleh relawan. Nah, relawan terbelah 2 antara yang pengen 3 periode dan ada yang pengen Pak Jokowi tetap bertahan pada Undang-Undang Dasar 45 itu 2 periode. Dan makin serunya ya soal
cuitannya si Andi Arief tadi yang seolah memojokkan Pak Jokowi sebagai figur yang haus kekuasaan langsung ditanggapi serius oleh elit PDIP. Soal perpanjangan masa jabatan presiden, sikap PDIP menurut Bu Mega nggak bisa ditawar-tawar. Mereka saklek. Nih, kira-kira Bu Mega bilang gini, PDI Perjuangan itu dengan tegas kita menolak loh. Kita harus ikut Undang-Undang Dasar 1945 loh. Bener loh. Nah, kira-kira begitu Bu Mega bilangnya. Ya. PDI Perjuangan menyatakan dengan tegas bahwa Ketua Umum PDI yaitu Bu Mega menolak keras perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Nah, tuh Andi Arief. Weh, Rip, bangun. Wah, lu make aja. Lu ngoceh lagi soal 3 periode, Rip. Adalah yang lu bilang tadi adalah kemauan presiden, bisa diseruduk sama banteng lu. Arif apa Alif? Oh, Arif ya. Tarik dulu Bambang. Indonesia negara besar, bukan tempat Iya. paham radikal. Sementara Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Om Brewok, secara tegas menolak masa jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode. Meskipun tadinya elit Nasdem sempat menyampaikan mereka ikut arah angin. Maaf mas. Emang layangan bos? Sebentar ya, 3 periode ini, bayangkan. Kalau ternyata pada 2024 yang menang itu Anies. Ini relawan-relawan yang dukung Pak Jokowi 3 periode, tahan nggak dipimpin Anies 3 periode? Jadi soal perpanjangan periode itu harus ubah undang-undang, bos. Undang-undang dasarnya, Undang-Undang Dasar 45 mesti diamandemen. Soal penundaan pemilu oleh presiden, kita harus paham presiden menurut konstitusi tidak punya kewenangan sedikit pun menunda pemilu. Karena penyelenggara pemilu itu adalah KPU, bukan presiden dan bukan pula DPR. Jangan memaksa Presiden Jokowi melanggar konstitusi. Dan kalau kembali ke Demokrat, saya yakin 100% Demokrat tidak menginginkan perpanjangan. Karena dulu pernah diperpanjang sedikit, tapi malah FPI subur. Dulu pernah periodenya dinambah ya, tapi HTI malah makmur. Dulu pernah 1 periode dipanjangin jadi 2 periode. Wah, malah banyak yang berangkat ke Sukamiskin, bos. Ya, jadi skenario jahatnya bisa jadi begini. Jika dipaksakan presiden bisa 3 periode, artinya akan ada dorongan Pak Jokowi maju kembali. Dan jika itu terjadi, maka isunya sudah bukan lagi capres baru melawan incumbent atau petahana, tapi reformasi melawan status quo. Masih ingat istilah itu kan? Reformasi dan status quo. Iya, betul. Bisa jadi Pak Jokowi akan diperlakukan seperti zaman Orde Baru. Dulu Pak Harto itu sebenarnya juga sudah lelah, capek. 6 periode bro, nggak ada yang bisa ngalahin. Karena setiap ada yang mau ngalahin, besoknya nggak balik lagi. Ya, tapi karena didorong terus oleh orang-orang serakah di sekelilingnya, ujungnya bisa kita lihat. Meski Pak Harto menang pemilu, menang telak, tapi beberapa bulan kemudian negara krisis berkepanjangan dan memakan korban berjatuhan. Pak Harto hancur. Pak Harto tidak bisa menyelamatkan masa tuanya. Pak Harto tidak berakhir dengan baik. Ya sudah, tarik dulu Bambang. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan. Jadi begini, misalnya Pak Jokowi maju, menang pemilu periode ketiga, belum tentu kokoh dan kuat menghadapi serangan oposisi. Karena isu kecurangan pasti akan mereka gaungkan. Apalagi kalau kalah, badrun-badrun alias buzzer kadrun bakal mendapat amunisi yang besar dan lama. Dan kita-kita yang ada di barisan Pak D. Jokowi tinggal gelagapan melawannya. Singkatnya, kalau sampai Pak Jokowi diseret dan ikutan pilpres kembali, saya berkeyakinan menang jadi arang, kalah jadi abu. Niat baik ingin menjaga nama besar Pak Jokowi dan menempatkan beliau pada posisi yang terhormat bisa rusak. Karena cap ambisius kepada presiden yang kita cintai ini.
Saya yakin seyakin-yakinnya Pak Jokowi adalah pribadi yang jauh dari pelanggar konstitusi. Atau lebih jauh lagi, beliau bukanlah orang yang haus kekuasaan. Harus membongkar Undang-Undang Dasar 45 demi kekuasaan. Beliau tahu kapan maju dan tahu kapan selesai. Indonesia ke depan memang perlu orang baru, energi baru, dengan semangat membara seperti yang diajarkan Pak Jokowi kepada kita-kita. Hati-hati Pak Jokowi. Mereka yang mendorong berlebihan akan perpanjangan kekuasaan belum tentu mencintai Bapak setulus kami yang ikut menjaga nama baik Pak Jokowi selama 2 periode ini. Kami menjaga nama baik. Kecuali Noel ya, yang kemarin jadi saksi terdakwa teroris ya. Demikian siaran Oposisi 69 FM. Tetap setia kepada Undang-Undang Dasar 45. Salam Oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik Mas Katon. Tarik Mas Bambang. Mas Jupri. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar, lalu senggol kami manut lurit golok bertobat.